Selanjutnya saya Andini Maulani Putri, absen 6, akan menjelaskan materi subbab selanjutnya, yaitu mengenai mix kontrasepsi dan pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi. Di sini dapat kita lihat bahwa ada grafik pencapaian peserta KB aktif KPS dan KS pertama menurut mix kontrasepsi tahun 2009. Dapat kita lihat di sini ada penggunaan alat kontrasepsi berupa IUD, MOW, MOP, KDM, IMP atau implan, STK atau suntik, dan pil. Nah, dapat kita lihat dari grafik ini bahwa masyarakat pada tahun 2009 cenderung menggunakan alat kontrasepsi jangka pendek, yaitu berupa suntik dan pil. Alasannya karena penggunaannya yang lebih mudah, dan juga apabila ingin berganti ke alat kontrasepsi lain lebih mudah dan juga dapat langsung berganti. Nah, karena ketersediaan alat kontrasepsi menjadi hal yang paling mendasar dari pelayanan keluarga berencana, maka perlu adanya pengaturan untuk distribusi alat kontrasepsi pada setiap fasilitas pelayanan kesehatan dan juga klinik-klinik keluarga berencana. Untuk mewujudkan program pelayanan KB yang berkualitas, maka perlu dilakukan pengorganisasian sumber daya sebagai berikut, yaitu yang pertama adalah menjamin ketersediaan alat dan obat kontrasepsi atau alokon, kemudian bahan habis pakai, penyimpanan, dan juga distribusi. Terkait ketersediaan alat dan obat kontrasepsi, yaitu meliputi alat kontrasepsi dasar, vaksin untuk imunisasi dasar, dan juga obat program pemerintah. Nah, selain alokon ini dapat disediakan oleh pemerintah pusat, alokon ini juga dapat disediakan oleh pemerintah daerah. Sedangkan untuk mekanisme pendistribusian alokon program KB dapat dilihat pada gambar di sebelahnya. Dari bagian gambar pendistribusian alokon, saya jelaskan, yaitu alokon dikirimkan dari BKKBN pusat ke perwakilan BKKBN provinsi. Kemudian dari BKKBN provinsi akan disalurkan ke Satuan Kerja Perangkat Daerah atau SKPD Keluarga Berencana Kabupaten atau Kota. Nah, dari SKPD Kabupaten atau Kota mengirimkan alokon ke UPT Farmasi Kabupaten atau Kota sesuai dengan pengajuan dari puskesmas dan jejaringnya. Setelah dari UPT Farmasi Kabupaten atau Kota, mereka akan melanjutkan pendistribusian alokon ke puskesmas dan jejaringnya sesuai dengan kebutuhan yang sudah diajukan tadi. Nah, kemudian dari jaringan pelayanan puskesmas seperti Pustu, Pusling, dan Bidan Desa mendapat alokon dari puskesmas di wilayahnya. Sedangkan untuk bidan praktik mandiri akan mendapatkan fasilitas alokon tersebut dari fasilitas kesehatan tingkat pertama seperti puskesmas yang menjadi pembinanya. Kemudian cara yang kedua adalah menjamin tersedianya sarana penunjang pelayanan KB. Nah, sarana penunjang pelayanan KB yaitu seperti IUD kit, kemudian implan removal kit, VTP kit, KIE kit, media informasi, pedoman klinis, dan juga pedoman manajemen. Yang ketiga, menjamin tersedianya pembiayaan pelayanan KB. Nah, pembiayaan pelayanan KB ini melalui APBN, Kementerian Kesehatan, dan juga BKKBN. Tapi pembiayaan pelayanan KB ini juga bisa berasal dari APBD dan juga sumber-sumber lain yang tidak mengikat, misalnya adalah hibah dalam dan luar negeri serta bantuan swasta atau perorangan. Dan yang keempat adalah menjamin tersedianya tenaga kesehatan yang memberikan pelayanan KB yang terampil dalam pelayanan klinis, konseling, dan manajemen melalui pelatihan yang terakreditasi. Nah, ini sangat penting karena petugas pelayanan KB harus benar-benar memberikan informasi mengenai KB dengan
secara detail agar masyarakat yang ingin. Namun, di dalam pemenuhan kebutuhan alat kontrasepsi pasti memiliki berbagai hambatan. Di antaranya adalah jumlah peserta yang berbeda-beda di tiap daerah. Ini akan mempengaruhi bagaimana pemenuhan alat kontrasepsi dan juga obat kontrasepsi di daerah tersebut. Yang kedua adalah pemberian informasi. Ketiga, kualitas pelayanan kesehatan. Yang keempat, dana yang terbatas. Nah, hambatan 2, 3, dan 4 ini saling berkaitan karena apabila dana yang dimiliki itu cukup, maka akan dapat memperkerjakan petugas pelayanan kesehatan yang memiliki kualitas yang baik. Nah, apabila kualitas petugas pelayanan KB ini memiliki kualitas yang baik, maka informasi yang diberikan kepada peserta KB juga akan lebih detail, lebih jelas, dan juga lebih baik, sehingga dapat meyakinkan peserta KB untuk melakukan KB. Dan yang kelima adalah tidak seimbangnya jumlah petugas dengan jumlah klien. Nah, ini juga sering terjadi di beberapa daerah. Jumlah kliennya lebih banyak dibandingkan dengan jumlah petugasnya, sehingga terjadi ketidakseimbangan dan juga dapat menyebabkan protes dari klien. Subbab yang selanjutnya, subbab yang ketujuh adalah mengenai kontrasepsi dan hak reproduksi. Dalam konferensi internasional tentang KB dan kependudukan di Kairo tahun 1994, menyetujui bahwa terdapat 12 hak reproduksi, diantaranya adalah sebagai berikut. Di antaranya adalah yang pertama, hak untuk hidup, hak untuk mendapat kebebasan dan keamanan, kesetaraan dan kebebasan dari diskriminasi, privasi, kebebasan berpikir, mendapat informasi dan edukasi, memilih dan merencanakan berkeluarga, memutuskan memiliki anak, pelayanan kesehatan, menikmati kemajuan iptek, kebebasan berserikat, dan yang terakhir terbebas dari kesakitan dan kesalahan pengobatan. Adanya program KB ini bertujuan untuk mengendalikan fertilitas di Indonesia. Adapun metode yang digunakan dalam program KB ini adalah metode penggunaan kontrasepsi, dan tentunya alat-alat kontrasepsi yang digunakan harus berkualitas agar dapat meningkatkan kesehatan reproduksi dan kesehatan seksual pasangan yang mengikuti program KB ini. Selain itu, program KB juga merupakan strategi pemerintah di bidang kesehatan dalam upaya meningkatkan kesehatan ibu melalui pengaturan kapan si ibu ingin mempunyai anak, mengatur jarak anak, dan merencanakan jumlah kelahiran nantinya. Sehingga dalam rentang waktu anak pertama ke anak kedua, si ibu dapat memelihara dan meningkatkan kesehatannya serta kesejahteraan dirinya. Selanjutnya, subbab yang ke-8 adalah kontrasepsi dan kualitas sumber daya manusia. SDM dikatakan berkualitas jika dia memiliki ciri-ciri sehat, pandai, percaya diri, dan juga mempunyai nilai jual atau daya saing. Untuk mewujudkan hal tersebut, maka diperlukan perencanaan jangka panjang yang sangat-sangat matang. Salah satunya dengan adanya program KB. Nah, program KB ini merupakan upaya yang sistematis dan juga terencana untuk membangun SDM yang berkualitas, pembangunan berkelanjutan, dan juga untuk meningkatkan taraf hidup rakyat. Kenapa program KB dikatakan upaya yang sistematis dan terencana? Karena melalui upaya program KB nasional, maka keluarga akan dengan mudah merencanakan dan mengatur kehidupan keluarganya nanti setelah menikah. Jumlah anak yang sedikit dapat mendorong kesehatan penduduk perempuan sehingga dapat meningkatkan partisipasi perempuan dalam pasar kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan status sosial dan kemandirian perempuan tersebut. Selain itu, mereka juga memiliki banyak waktu yang lebih untuk berkontribusi baik dalam kehidupan keluarga maupun dalam kehidupan bermasyarakat.
Dan juga pendapatan keluarga dapat diprioritaskan untuk keperluan kesehatan melalui konsumsi makanan bergizi, pemenuhan makanan yang bergizi untuk anak. Selain itu, pendapatan juga dapat diarahkan untuk pendidikan jangka panjang, terutama bagi penduduk perempuan dan remaja. Pendidikan sejalan dengan pemberian makanan bergizi, karena pendidikan dapat menambah pengetahuan dan juga meningkatkan keterampilan tenaga kerja yang pada gilirannya akan meningkatkan produktivitas dari tenaga kerja tersebut. Nah, dengan meningkatnya produktivitas dari tenaga kerja tersebut, maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan juga meningkatkan penghasilan, dan juga karena penghasilannya bertambah, karena penghasilannya meningkat, maka kesejahteraan penduduk juga akan meningkat. Subbab yang terakhir, subbab ke-9 adalah peran KB dalam pembangunan. Pertambahan jumlah penduduk yang tidak terkendali akan mengakibatkan berbagai masalah sosial dan juga masalah ekonomi. Masalah sosial tersebut diantaranya adalah tersedianya kebutuhan fasilitas pendidikan, kesehatan, perumahan, sumber daya alam, dan juga sebagainya. Jadi apabila pertumbuhan penduduk tidak sesuai dengan tersedianya fasilitas, maka akan terjadi ketimpangan sosial, seperti ada masyarakat yang sehat, ada masyarakat yang tidak sehat. Apabila hal tersebut terjadi, maka pembangunan dalam suatu negara dapat dikatakan gagal atau negara tersebut tidak berhasil untuk mensejahterakan masyarakatnya. Nah, hal ini merupakan masalah besar bagi pemerintah dalam pembangunan dan juga meningkatkan taraf hidup masyarakat guna mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera. Nah, salah satu program pembangunan nasional untuk mewujudkan keluarga bahagia dan sejahtera yaitu dengan adanya program keluarga berencana. Yang dimaksud dengan peranan di sini adalah hal-hal atau upaya yang telah atau sedang dilaksanakan oleh badan penyelenggara program KB, yaitu adalah BKKBN. Peranan tersebut dapat kita lihat dari program dan kegiatan-kegiatan yang sedang dilaksanakan atau yang akan dilaksanakan, dan juga dari hasil-hasil pencapaian yang telah dilakukan oleh BKKBN melalui program keluarga berencana ini dalam rangka pembangunan. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera, disebutkan bahwa program KB adalah upaya peningkatan kepedulian dan peran serta masyarakat melalui pendewasaan usia perkawinan, pengaturan kelahiran, pembinaan ketahanan keluarga, serta peningkatan kesejahteraan hidup keluarga untuk mewujudkan keluarga kecil bahagia dan sejahtera. Adapun peran KB dalam pembangunan diantaranya adalah menurunkan angka kematian ibu, menurunkan angka kematian bayi. Nah, peran KB poin 1 dan 2 ini sangat berkaitan, karena dengan adanya KB, dengan suatu keluarga merencanakan ingin mempunyai anak berapa, kemudian mengatur jarak kelahiran anak, ini akan meningkatkan kesehatan ibu dan juga kesehatan bayi, karena apabila si ibu sudah mengetahui ingin mempunyai anak berapa dan kemudian jarak antara anak satu dan kedua itu berapa tahun, sang ibu dapat meningkatkan kesehatannya sendiri. Kemudian dalam rentang waktu tersebut, sang ibu juga dapat berfokus untuk meningkatkan kesehatan si bayi melalui pemenuhan gizi-gizinya. Selain itu, yang ketiga, menurunkan jumlah kelahiran. Nah, KB ini juga dapat menurunkan jumlah kelahiran karena program pemerintah yaitu dalam satu keluarga hanya mempunyai 2 anak. Nah, ini secara tidak langsung menurunkan jumlah kelahiran
di Indonesia. Yang keempat, menurunkan prevalensi penyakit menular seksual. Nah, salah satu alat kontrasepsi yaitu adalah kondom. Nah, kondom selain untuk mencegah terjadinya kehamilan juga dapat mencegah terjadinya penyakit menular seksual di antara pasangan-pasangan yang sudah menikah. Yang kelima, memenuhi hak kesehatan reproduksi pria dan wanita. Ini juga karena dengan pria dan wanita melakukan program KB, maka mereka dapat memenuhi hak kesehatan reproduksinya. Mereka dapat secara bebas memenuhi kebutuhan seksualnya tanpa harus mengkhawatirkan terjadinya kehamilan atau penambahan anak. Yang keenam, meningkatkan kualitas SDM Indonesia. Nah, ini juga pasti karena dengan adanya jarak kelahiran dan juga ingin mempunyai anak berapa, pendapatan keluarga dapat difokuskan untuk pendidikan si anak, kesehatan si anak, dan juga lain sebagainya. Nah, hal ini yang dapat meningkatkan kualitas SDM di Indonesia. Sekian dari saya, terima kasih.